Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadilah, kelas 11 IPA 5, absen 29. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh bentonit pada kualitas pakan ternak, karya Iqbal Al-Artur Rahman. Dimulai dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari karya tulis ilmiah ini yaitu pakan merupakan kebutuhan utama dalam segala bidang usaha ternak. Pemberian pakan dimaksudkan agar ternak ruminansia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus untuk pertumbuhan dan reproduksi. Dalam rekomendasi khusus konferensi mikotoksin yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya tahun 1977, antara lain ditekankan perlunya peningkatan usaha mencegah berkembangnya mikotoksin, baik pada bahan pangan maupun pakan dan produk-produk lainnya. Di samping pengawasan yang ketat terhadap penyebaran mikotoksin kemudian merupakan permasalahan dunia yang penting dan harus ditangani secara tanggung jawab mulai dari jalur bertani dan sampai jalur perusahaan ke konsumen. Bagi negara-negara tropik seperti Indonesia, penanganan secara bersungguh-sungguh sangat perlu untuk diperhatikan. Rumusan masalah. Yang pertama, berapakah kadar maksimum kandungan mikotoksin pada pakan ternak yang diperbolehkan? 2. Bagaimana identifikasi mikotoksin pada pakan ternak dalam bidang analisis kimia? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui efisiensi kinerja bentonit sebagai bentonit penyerapan racun pada pakan ternak. 2. Untuk mengetahui cara mengidentifikasi kadar mikotoksin pada pakan ternak dalam bidang analisis kimia. Manfaat penelitian yang dituliskan oleh penulis. 1. Manfaat teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan landasan pengembangan dan sumber referensi tentang hubungan kimia dengan biologi atau biasa disebut dengan biokimia. 2. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis diharapkan dapat menambah keterampilan dalam membuat karya tulis ilmiah dan menambah keterampilan dalam bidang analisis kimia. Kedua, bagi masyarakat dan secara umum diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan untuk ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan bentonit. Bentonit merupakan jenis tanah lempung yang 80% lebih terdiri dari mineral montmorillonite. Bentonit memiliki unsur Al yang mempengaruhi daya pemucatan bentonit. Selain itu, bentonit juga memiliki unsur Si yang dapat berfungsi untuk penyerapan. Berikut gambar dari contoh bentonit. Selanjutnya, klasifikasi bentonit. Swelling bentonite atau bentonit yang dapat mengembang atau sering juga disebut bentonit jenis Wyoming atau Na bentonit, yaitu jenis mineral montmorillonite yang mempunyai lapisan partikel air tunggal yang mengandung kation Na+ yang dapat dipertukarkan. Bentonit jenis ini mempunyai kemampuan mengembang hingga 8 kali apabila dicelupkan ke dalam air dan tetap terdispersi beberapa waktu dalam air. Dalam keadaan kering berwarna putih atau kuning gading, sedangkan dalam keadaan basah dan terkena sinar matahari akan berwarna mengkilap. Selanjutnya ada non-swelling bentonite, bentonit yang kurang dapat mengembang atau sering juga disebut Ca bentonite, yaitu jenis mineral montmorillonite yang kurang dapat mengembang apabila dicelupkan dalam air. Namun setelah diaktifkan dengan asam, maka akan memiliki sifat menyerap sedikit air dan akan cepat mengendap tanpa membentuk suspensi. Bentonit jenis ini mengandung kalsium dan magnesium yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan kandungan natriumnya. Karena sifat-sifat yang dimilikinya, maka bentonit jenis ini dapat digunakan sebagai bahan penyerap atau pemucat warna. Selanjutnya, manfaat dari bentonit. Ada 4 manfaat yang dituliskan oleh penulis. Yang pertama, mengeluarkan racun tubuh. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa bentonit dapat digunakan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Kedua, melancarkan pencernaan. Penelitian mengungkapkan bahwa bentonit sangat efektif dalam rotavirus dan coronavirus. Senyawa antasida si lempung bentonit adalah senyawa yang sama dalam bahan umum obat anti mual. Ketiga, memperkuat sistem imun. Sebuah penelitian membuktikan bahwa bentonit dapat mengurangi resiko dari infeksi bakteri Salmonella dan E. coli karena dapat membangun sistem imun yang kuat di tubuh. Arizona State University mengungkapkan bahwa kandungan bentonit dapat membunuh bakteri. Yang terakhir, sumber nutrisi. Bentonit mengandung sumber mineral yang kaya, diantaranya adalah sumber kalsium, natrium, tembaga, besi, silika, dan kalium. Selanjutnya ada aflatoksin.
Aflatoksin berasal dari singkatan Aspergillus flavus toxin. Aflatoksin adalah senyawa beracun yang diproduksi oleh Aspergillus flavus dan banyak ditemukan pada jagung, kacang tanah, kedelai, beras, dan komoditas hasil pertanian lainnya mulai saat tanam, panen, penyimpanan di gudang, maupun saat pengolahan. Aflatoksin merupakan mikotoksin yang paling luas penyebarannya dan paling berbahaya. Di bawah ini ada contoh dari macam-macam aflatoksin. Klasifikasi aflatoksin. Kingdom dari aflatoksin yaitu fungi, filumnya Ascomycota, subfilum Pezizomycotina, klasisnya Eurotiomycetes, subklasis Eurotiomycetidae, ordo Eurotiales, familianya Trichocomyceae, genusnya Aspergillus, spesiesnya termasuk Aspergillus flavus. Selanjutnya ada bahaya aflatoksin. Yang pertama, aflatoksin merupakan mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Kedua, kapang dapat menghasilkan metabolit beracun yang disebut mikotoksin. Mikotoksin terutama dihasilkan oleh kapang saprofit yang tumbuh pada bahan pangan atau pakan hewan. Setelah tahun 1970, diketahui bahwa mikotoksin dapat menimbulkan penyakit pada manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Toksisitas mikotoksin dapat bersifat akut maupun kronik, tergantung pada jenis dan dosisnya. Keberadaan toksin ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, terutama suhu dan kelembaban. Pada kondisi suhu dan kelembaban yang sesuai, Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus dapat tumbuh pada jenis pangan tertentu serta pada pakan hewan, kemudian menghasilkan aflatoksin. Selanjutnya, aplikasi penggunaan bentonit sebagai toksin binder. Secara umum, mekanisme kerja bentonit terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, percobaan terhadap hewan uji. Dilakukan dengan melakukan percobaan langsung terhadap hewan ternak seperti pada sapi. Lalu yang kedua, percobaan dengan miniatur pencernaan hewan ternak. Dilakukan dalam laboratorium dengan mereaksikan beberapa senyawa kimia. High Performance Liquid Chromatography atau disingkat HPLC. Prinsip HPLC menggunakan prinsip kromatografi untuk mengukur sampel. Dalam kromatografi, analisis dilakukan dengan cara memisahkan molekul berdasarkan perbedaan struktur ataupun komposisinya. Pemisahan tersebut terjadi saat sampel bergerak melewati fase diam, dapat berupa zat padat atau cair. Karena terbawa oleh fase gerak, dapat berupa zat cair atau gas. HPLC atau KCKT dalam bahasa Indonesianya, yang berarti kromatografi cair kinerja tinggi, merupakan metode analisis sampel yang kerap digunakan dalam industri maupun laboratorium analisis farmasi. Kedua, ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Prinsip dasar ELISA adalah analisis interaksi antara antigen dan antibodi yang teradsorpsi secara pasif pada permukaan padat dengan menggunakan konjugat antibodi atau antigen yang dilabel enzim. Hasil dari ELISA adalah suatu warna sebagai hasil reaksi antara enzim dan substrat. Warna yang dihasilkan dapat diidentifikasi secara kasat mata dan dibaca secara kuantitatif menggunakan ELISA plate reader atau spektrofotometer kanal ganda. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini yaitu aflatoksin merupakan cemaran alami yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena bersifat karsinogenik. Ada beberapa metode analisis aflatoksin dalam makanan yang dapat digunakan sesuai dengan kemampuan laboratorium. Metode analisis tersebut adalah KCKT dan ELISA. Secara umum, metode KCKT memiliki kemampuan yang paling baik untuk menganalisis aflatoksin dalam makanan. Pemilihan metode analisis dapat disesuaikan dengan ketelitian yang dibutuhkan dan kemampuan laboratorium yang dimiliki. Saran yang ditulis oleh penulis untuk menggunakan pakan ternak sebaiknya diuji terlebih dahulu dengan menggunakan KCKT agar mengetahui kadar mikotoksin pada pakan ternak yang akan berpengaruh kepada kesehatan hewan ternak. Terima kasih. Cukup dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.